Salah satu resep sukses dari para politikus adalah Anda harus terus mengorbit di udara. Jabatan politik membuat Anda selalu terekspos media, jadi bahan diskusi sehingga selalu jadi top of mind, selalu ada di kepala konstituen. Karena itu Anda harus terus menjabat. Anies seharusnya punya dua cara untuk masuk mencalonkan dirinya untuk jadi gubernur Jakarta. Pertama lewat jalur independen, kedua lewat jalur politik. Di sini catatan pertama bahwa mengapa Anies selalu kalah dalam strategi politik dengan Jokowi. Pak Jokowi itu sangat lincah dan sangat paham memainkan peraturan dan punya daya tekan, kekuatan setiap lini, mulai dari kekuatan hukum, kekuatan politik hingga kekuatan media yang dia tahu cara memanfaatkannya. Anies itu sayang, dia tidak punya orang yang di sekelilingnya yang lebih pintar dari dirinya sehingga banyak hal-hal yang strategis tidak terlihat seperti mencalonkan dirinya melalui jalur independen. Zaman Ahok dulu, Ahok itu main dua jalur. Dia siapkan jalur independen dan juga dia siapkan jalur politik. Akhirnya bersama PDIP. Untuk Anies hal ini semua sekarang sudah telat. Sebelum gagal maju di Pilgub Jabar, Anies juga lebih dulu gagal maju di Pilgub Jakarta. Akhirnya PDIP mengusung duet calon gubernur Jabar adalah JJ Wiradinata dan calon gubernurnya adalah Ronald Surapraja. Lalu di Jakarta yang rencananya Anies dulu diduetkan dengan pemeran sinetron legendaris Sidul anak sekolahan Rano Karno, kandas karena PDIP memilih kadernya sendiri yaitu mengusung Pramono Anung dan Rano Karno untuk mengulang sukses mengambil tokoh orang Jawa seperti Pak Jokowi dulu. Karena orang Jawa di Jakarta itu hampir 45%, di mana orang Betawi sekitar 10%-an diwakili oleh Sidul Rano anak Betawi. Selain itu ada banyak sisi yang membuat Anies tidak menjadi pilihan PDIP, di mana hal ini adalah faktor yang menjadi penghalang Anies sejauh ini, yaitu dia gagal di dunia perpolitikan di tanah air. Faktor pertama, Anies tidak ingin menjadi kader PDIP lantaran mantan gubernur Jakarta itu mungkin merasa dirinya memiliki daya tawar tersendiri. Misalnya, suara Anies dan suara PDIP itu banyakkan suara Anies di Pilpres kemarin. Sehingga Anies merasa dia punya posisi tawar yang tidak mungkin dia negosiasikan pada PDIP. Faktor kedua, adanya cawe-cawe istana yang mana Jokowi dinilai sebagai figur yang tidak suka dengan sosok Anies, sehingga partai apapun yang hendak mengusung Anies akan dicegah oleh istana. Faktor ketiga adalah adanya kemungkinan Megawati berkonsolidasi dengan pemerintah Presiden terpilih Prabowo, di mana Prabowo dinilai tidak akan menghendaki konsolidasi Megawati dengan Anies, di mana Anies berpotensi juga menjadi pesaingnya di tahun 2029. Merinci soal dugaan cawe-cawe Pak Jokowi dalam hal gagalnya Anies maju di Pilgub 2024, memang adanya ancaman yang diarahkan Jokowi kepada Megawati jika tetap mengusung Anies. Masyarakat semua sudah tahu praktek politik sandera yang dilakukan Jokowi ini serupa dengan sejumlah kasus yang melibatkan beberapa politisi beberapa waktu belakangan. Walau kesalahan pertama ya kenapa juga pejabat tersebut melanggar hukum yang diduga korupsi terbanyak ya dimanfaatkanlah oleh Pak Jokowi. Misalnya terkait perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah yang melibatkan Pak Erlangga. Perkara tersebut santer diduga menjadi alasan Erlangga mundur dari kursi jabatan pimpinan Golkar. Kuat dugaan bahwa peristiwa hengkangnya Erlangga tersebut sebagai ketua umum Golkar merupakan cara Jokowi mengambil alih Golkar. Begitu juga dengan momen pemeriksaan KPK terhadap ketua umum partai PKB Muhaimin Iskandar jelang Pilpres 2024 lalu. Pemerintahan Jokowi ini selalu menggunakan cara-cara untuk menyandera orang. Sebagai contoh lain lagi juga terjadi pada PDIP. Beberapa pemberitaan di media massa menunjukkan kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan orang-orang dekat Megawati. Sebut saja kasus dugaan korupsi BTS 4G yang disebut-sebut melibatkan menantu Megawati sekaligus suami Puan Maharani. Kemudian KPK memeriksa keponakan Megawati, Rian Dediano, dan Sekjen PDIP, Hasto, terkait kasus dugaan korupsi Dirjen Perkeretaapian pada minggu lalu. Selain itu ada ancaman dari Jokowi juga kepada Megawati terkait isu revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Undang-Undang MD3 yang bisa mengancam Puan Maharani tidak bisa menduduki jabatan Ketua DPR lagi. Karena Undang-Undang MD3 itu under kontrolnya Pak Jokowi, dia bisa bikin perpu yang sehari jadi yang mengatakan bahwa Ketua DPR tidak otomatis atau terpilih berdasarkan kursi terbanyak, tapi harus melakukan pemilihan. Isu-isu hukum tersebut biasanya bersifat by design, kalau dibutuhkan baru dikeluarkan untuk menekan lawan politik. Sekarang bagaimana komentar sahabat semua? Peace.